Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada saat ini. Kami sangat bersyukur Bapa, kami masih ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah, yang menjadi materi pelajaran kita saat ini yaitu topiknya yang berjudul takut akan Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada David. Coba sebutkan menurut kamu apa itu arti dari takut akan Tuhan? Oke, ada yang bisa menyebutkan? Takut akan Tuhan adalah ketika kita mampu menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan dari Tuhan. Oke, bagus. Jawaban yang benar. Nah, dapat kita simpulkan dari pernyataan teman kita tadi, yaitu takut akan Tuhan, di mana kita mau menerima, mau dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita disuruh membaca firman Tuhan, ketika kita disuruh berdoa, kita mampu menurutinya. Karena apa? Karena kita memiliki takut akan Tuhan. Oke, kemudian contohnya ketika kita takut akan Tuhan, seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu membaca firman Tuhan dan berdoa. Itu artinya kita mau menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa kita harus takut akan Tuhan. Yang pertama adalah agar hidup kita diberkati. Dan yang kedua yaitu agar setiap kita memiliki tujuan hidup yang tepat. Kemudian ada agar hati dan pikiran kita jauh dari kata susah dan khawatir. Dan yang terakhir adalah agar kita mampu menuju surga atau disebut juga dengan Yerusalem baru. Alasan yang pertama yaitu agar kita diberkati. Nah, salah satu alasan ini yaitu kenapa kita harus takut akan Tuhan dan kenapa dibilang agar kita bisa diberkati. Karena ketika kita mampu takut akan Tuhan, hidup kita ini sudah dibentuk. Otomatis ketika hidup kita dibentuk, kita mampu dipakai. Oleh sebab itu kita bisa menjadi berkat dan kita bisa diberkati dimanapun kita berada. Seperti itu. Nah, alasan yang kedua adalah agar kita memiliki tujuan hidup yang tepat. Nah, tujuan yang kedua ini dijelaskan di sini ketika kita takut akan Tuhan, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, yaitu kita mampu menuruti apa yang menjadi perintahnya, kita mau menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tujuan kita menuruti keinginan Tuhan pastinya cuma satu, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa dibilang di sini kita bisa memiliki tujuan hidup yang tepat? Karena ketika kita sudah menuruti apa kata Tuhan, otomatis hidup kita sudah terjamin. Ketika kita ingin memiliki cita-cita, ketika kita ingin memiliki visi yang ingin kita capai, ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, maka hidup yang kita inginkan itu pasti akan dapat kita dapatkan. Yang ketiga yaitu agar hati dan pikiran kita jauh dari kata susah dan khawatir. Nah, alasan yang ketiga ini kenapa dibilang agar hati dan pikiran kita jauh dari kata susah dan khawatir? Karena ketika kita sudah takut akan Tuhan, artinya kita sudah taat apa yang menjadi perintahnya. Oleh karena itu, ketika ketaatan kita itu kepada Tuhan, maka hati dan pikiran kita ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya Yesus sudah ada dalam hati kita, tidak ada lagi hal-hal duniawi yang lain. Oleh sebab itu, hati dan pikiran kita ini sudah dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan lagi dengan hal-hal lain. Nah, alasan yang keempat yaitu agar kita mampu menuju surga. Nah, ini adalah alasan paling utama kenapa kita harus takut akan Tuhan. Otomatis pasti kita semua di sini pengen masuk ke surga, betul bukan? Betul. Oke. Kenapa dibilang di sini agar kita mampu menuju surga? Di dalam dunia, di bumi ini, tujuan kita di bumi ini itu cuma satu sebenarnya, yaitu belajar dan belajar. Bukan belajar untuk mencari hal duniawi, tidak. Di sini yang dimaksud belajar adalah belajar menaati firman Tuhan, belajar untuk melaksanakan firman Tuhan seperti itu. Ketika kita sudah mampu melaksanakan itu semua, maka otomatis Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Nah,
Di dalam Alkitab juga dikatakan tentang takut akan Tuhan. Di dalam kitab Amsal 1 ayat 7 ada yang bisa menyebutkan isinya seperti apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke. Kenapa dikatakan Tuhan di dalam kitab Amsal tersebut takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan? Karena ketika kita sudah takut akan Tuhan, artinya kita sudah menuruti firman-Nya. Otomatis pengetahuan, kepintaran, kebijaksanaan sudah kita dapatkan ketika kita sudah taat kepada Tuhan. Nah, di kitab lain juga dikatakan seperti di kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ini dia kata Tuhan. Inilah perintahku, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Oke, kita fokus kepada kata supaya lanjut umurmu. Ini juga salah satu alasan kita kenapa kita harus takut pada Tuhan, karena agar umur kita bisa lanjut, bisa lebih panjang lagi seperti itu. Nah, demikian pemaparan materi kita saat ini. Nah, yang menjadi kesimpulan materi saat ini yaitu mari kita semua, termasuk saya sendiri, mari kita belajar untuk takut akan Tuhan, menuruti firman Tuhan, bahkan mampu melaksanakan firman Tuhan, agar kelak nanti kita bisa bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru. Amin. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat-Mu saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, kami masih ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami telah selesai Tuhan Yesus belajar firman-Mu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kami harus takut akan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Yesus apa yang kami pelajari saat ini bisa menjadi pedoman kami ke depannya. Bapa, Engkau tahu begitu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan, Engkau kuduskan kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji dan termulia nama Bapa hari ini hingga maranatha tiba. Amin. Amin.